Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Hari ini saya tersanjung rasanya setelah mendapatkan undangan dari kakak-kakak pembina di kuartir cabang kota Surabaya untuk menyampaikan pokok pikiran terkait dengan bagaimana pola sikap pembina di era new normal. Oleh karenanya, ini akan saya paparkan kepada kakak-kakak sekalian dengan harapan kita akan belajar bersama untuk mengetahui bagaimana di era new normal itu. Nanti selengkapnya semacam ini kakak-kakak sekalian. Pertama kakak sekalian yang berbahagia, bahwa untuk masuk ke dalam slide saya, terlebih dahulu saya akan ada semacam disclaimer ya, bahwa gambar, visual atau foto-foto yang tercantum di slide ini bukan merupakan karya pribadi saya, melainkan unduhan dari dunia maya. Oleh karenanya saya di kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada sang kreatornya. Semoga makin kreatif dan makin memberikan manfaat kepada orang banyak di dunia ini. Surga tentu harapan sebagai balasan. Kakak sekalian yang berbahagia, sebenarnya kita itu adalah berada di problem global, masalah-masalah yang universal dan mendunia. Tentu ini tidak dihadapi oleh kita saja, tetapi dihadapi oleh siapapun yang ada di dunia. Tidak peduli itu apakah uh, negara-negara yang maju dengan kecanggihan teknologinya, tapi sama. Ketika new normal, mereka menghadapi masalah yang baru. Ketika kita menghadapi masalah yang baru adalah adaptasi, kadang-kadang trial and error, tapi itu semuanya adalah bentuk antisipasi. Mari kita melakukan antisipasi di era new normal ini. Kakak sekalian yang berbahagia, tentu kita memperhatikan wilayah kita. Sebagai bangsa kita memperhatikan wilayah kita. Ini saya ambil sebagai potret sosiologi. Dalam sosiologi, bangsa kita itu cenderungannya adalah termasuk bangsa yang berada di wilayah primary group. Primary group itu, kakak sekalian, dia lebih mengunggulkan paguyuban, bukan patembayan. Jadi, ketika kita melihat bahwa pada pandemi kemarin kita harus menjaga jarak, kemudian harus tidak berkerumun, tapi ingat, paguyuban itu ciri orangnya, jadi personality trait dari seorang orang di primary group itu senengannya kumpul ya. Jadi ini yang jadi masalah untuk menghambat lahirnya atau mensterilkan kita dari masalah-masalah corona. Tentunya tidak gampang karena kita punya sifat secara sosiologis namanya paguyuban, senengannya kumpul, apalagi kalau di Surabaya, nanti akan tunjukkan. Tetapi apapun yang terjadi kakak sekalian, ada kata-kata bahaya dan peluang, dangers and opportunity. Artinya di samping ada bahaya, tentunya ada peluang. Nah, peluang dan bahaya itu apa? Jadi itu dalam bahasa Cina disebut dengan Waiqi, artinya bahwa di saat ada bahaya ini ada peluang yang harus kita manfaatkan. Pertama, bahwa kita sekarang itu ada bonding time, artinya bahwa dahulu kita jauh pada keluarga kita, sekarang kita lebih dekat lagi, lebih sayang lagi, lebih perhatian lagi terhadap keluarga kita. Itu ya keuntungan di samping ada bahaya. Di samping itu kita juga terampil di bidang teknologi, khususnya untuk para pembina bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet. Pokoknya kita bisa menggunakan piranti teknologi. Itulah yang kita peroleh di dalam situasi yang sekarang ini. Apalagi sudah memasuki era new normal. Ini potret Surabaya, kakak-kakak sekalian. Jadi kakak-kakak di Surabaya ya, ini harus diperhatikan potret di Surabaya itu bahwa ada istilah kakak pembina yang saya hormati, mangan gak mangan pokok kumpul. Nah ini bahaya.
Mereka tidak bisa mengendalikan diri. Ketika new normal seharusnya tetap berhati-hati, tetap membawa tagline, penjaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Itu tetap jadi makanan sehari-hari. Jadi mangan nggak pangan pokok kumpul. Inilah yang harus diatasi oleh kakak pembina, bagaimana kakak-kakak bisa masuk di wilayah itu. Nah, ini adaptasi di tengah pandemi yang kemarin sudah kita lewati. Kita sekarang sudah punya pembiasaan, ya, punya habit untuk menggunakan masker, kemudian habit untuk cuci tangan, habit untuk menjaga jarak, habit untuk lebih kebersihan, itu terjadi. Nah, di era new normal itu bukan berarti menghilangkan habit yang terjadi, tetapi bagaimana enrichment, mengkayakan pikiran terhadap habit yang telah kita miliki atau kebiasaan yang telah kita miliki. Kakak sekalian yang budiman, adaptasi. Bagaikan kalau kita lihat ada semacam bunglon, ya, begitu ya. Dia bisa menyesuaikan diri. Kita harus menyesuaikan diri. Kalau kita nggak makan seperti pokoknya kumpul, itu harus bisa menyesuaikan diri di era new normal ini. Kita harusnya ya tetap untuk menjaga diri, bagaimana mensiasati keadaan. Itulah yang disebut dengan adaptasi. Jadi kakak-kakak sekalian harus bisa beradaptasi di era new normal ini. Ibarat semacam kura-kura, itu kura-kura terbalik. Ketika dia membalikkan diri kepada keadaan normal, kura-kura itu juga kebingungan. Kita kayaknya seperti kura-kura itu. Nah, yang penting kakak-kakak sebagai anggota pramuka, pembina, memberikan contoh teladan yang bagus kepada adik-adik kita. Dan bagaimana kita terhadap COVID-19, COVID-19 ini punya kesadaran bertanggung jawab. Jadi di era new normal ini harus masih tetap mengunggulkan tanggung jawab kita. Bagaimana menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Nah, ada 3 hal yang kita lakukan kakak sekalian di era new normal ini. Kitalah yang bertanggung jawab atas keyakinan kita. Artinya bahwa kita harus yakin bahwa kita bertanggung jawab bagaimana menjaga marwah bangsa ini untuk saling menyayangi. Dengan cara itulah kita akan bertanggung jawab atas pikiran kita dan atas tindakan kita untuk melihat COVID-19 ini di era yang kita sebut dengan new normal. Kakak sekalian, kiranya tidak keberatan untuk saya ajak melihat pikiran dari almarhum Stephen Covey bahwa kadar tanggung jawab yang tinggi, mohon maaf I-nya kurang, akan membuat personalitas yang proaktif. Jadi kakak sekalian yang berbahagia, tentunya kakak-kakak sekalian, apabila melihat Stephen Covey berkata itu bahwa kadar tanggung jawab kita yang tinggi ini membuat sebagai pembina yang memiliki suatu daya proaktif, ya, bukan reaktif. Nah, di era new normal ini dibutuhkan orang proaktif, tidak reaktif terhadap keadaan. Kalau reaktif terhadap keadaan, justru akan menganggap dirinya tidak memiliki potensi untuk mengatasi masalah yang ada. Baiklah kakak sekalian yang budiman, jadi pramuka yang proaktif itu bagaimana? Yang menganggap dirinya sendiri sebagai sumber yang bisa mengatasi masalah. Jadi kita tidak boleh sangat ketergantungan. Kita harus memiliki kreativitas yang tinggi. Ya. Proaktif health solution. Proaktif itu sebetulnya adalah solusi sehat. Solusi sehat dalam arti adalah solusi yang benar-benar dimungkinkan untuk hadir ketika kita sebagai pembina untuk memberikan contoh, meneladani keadaan, dan sebagainya. Kemudian, proaktif itu sebetulnya adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Proaktif itu adalah powerful. Ini ada beberapa buku yang saya ambil untuk mengatakan kepada kita semua, artinya ini harus dicermati bahwa bila kita sebagai pramuka itu memiliki suatu sikap yang proaktif, itu adalah suatu pikiran yang sehat, dan proaktif itu adalah suatu daya. Dan dari itulah, maka di era new normal itu kita cepat bisa beradaptasi. Kemudian kakak sekalian, peran tepat pramuka itu bagaimana di era new normal itu? Ingat, di era new normal bagaimana peran tepat pramuka harus melakukan? Pertama, harus memiliki daya tahan. Tetap daya tahan itu harus dimiliki oleh kakak-kakak sekalian. Kakak sekalian tidak boleh lesu lunglai.
Tetaplah di sini senang, di sana senang. Bergembiralah, kakak-kakak sekalian. Itulah, pramuka itu harusnya rentan dan imun terhadap suatu serangan. Karena apa? Di dalam dirinya mengalir sebuah kesenangan, kebahagiaan, dan mengharapkan teman yang lain juga bahagia. Itulah kakak sekalian, kita bangkit sekarang untuk lebih bahagia. Kakak-kakak sekalian yang budiman, sikap mental ini yang harus dibangun di era new normal, yaitu courage atau keberanian, resilient memiliki daya lenting yang tinggi, kemudian kesabaran. Jadi kesabaran harus tetap menjadi suatu tagline bagi kakak-kakak sekalian. Sehingga kakak sekalian begitu new normal, terus camping bersama, jambore bersama, jadi masalah. Jadi harus patient. Apa menjadi seorang yang sabar dahulu, be patient dulu, sabar dulu, ya, tidak perlu, tapi mempunyai daya sway. Kemudian di era new normal itu tidak bisa langsung mendidih 100 derajat, tapi bertahap 0 derajat, 60 sampai 60 derajat terus dan berkembang, tidak langsung 100 derajat ya. Jadi perlu tahapan fisik. Kemudian harus percaya diri ya, confident. Kalau kita percaya diri kita turun, kemudian kita tidak bisa memberikan solusi arif kepada yang lain, maka kita akan menjadi seorang orang yang tentunya tidak bisa hidup di era new normal ini. Tadi sudah saya katakan, kesabaran adalah sebuah keyword, adalah ya katakanlah kunci kata untuk menyelesaikan masalah. Jadi kesabaran itu. Nah, dengan kesabaran itu, dengan new normal, kita tidak harus berubah langsung cepat begitu, mengambil suatu tindakan yang cepat. Tetapi cepat dalam arti kehati-hatian. Ya, ini yang dipentingkan. Nah, kesabaran inilah menjadi faktor pengontrol kita untuk tidak langsung berubah dengan secepatnya. Kemudian kita menunda sebuah hasrat ya, to resist to temptation, itu merubah sebuah hasrat atau ambisi yang berlebih-lebihan. Katanya begitu kita selesai di era new normal, langsung kita camping, api unggun besar-besaran. Ini jadi masalah besar. Ini kita harus masih berhati-hati. Yang ditakutkan adalah ketika kita mengatakan era new normal, tiba-tiba ada gelombang kedua ya, second wave, yang menjadi suatu datangnya virus yang kedua yang memiliki resistensi tinggi sehingga orang mudah kena. Ini nih juga dijadikan pedoman oleh kakak-kakak ya, how to resist to temptation. Artinya bagaimana menunda hasrat dulu lah beberapa waktu. Kemudian to delay gratification. Bagaimana kakak-kakak sebagai seorang pembina harus mampu mengendalikan dan menunda kesenangan bersenang-senang di era new normal itu. Tetapi bukan berarti kita harus bersakit-sakit atau termenung, ya. Tetapi kita membuat sesuatu yang bermanfaat, kemudian tetap menunda, jangan terlalu bersenang-senang ya, to delay gratification. Kemudian kak sekalian, saya masih berharap kakak berada di ranah 4 ya. Ranah 4 seperti halnya yang disarankan oleh the founding fathers of Scout, yaitu Bapak Lord Robert Baden-Powell, yang mengatakan kita harus selalu menjunjung di ranah 4 ini. Di ranah 4 ini, zona 4 ini sangat suitable atau sangat cocok diterapkan di era new normal itu. Antara apa? Health. Jadi kesehatan tetap dijunjung tinggi. Setelah kita melewati sesuatu, tetap perilaku kita yang sudah bertambah, punya habit kebiasaan menjaga kesehatan, memakai masker sudah biasa, kemudian mencuci tangan menjadi hal yang habitual action yang sehari-hari, kemudian sudah menjaga jarak, kemudian hati-hati dalam belanja dan sebagainya, itu health. Tetapi tidak boleh kita tidak happy. Jadi happiness apa? Kita sangat happy sekali. Kemudian apa? Healthfulness sekarang. Jadi era new normal ini adalah kita saat yang paling tepat berlaku untuk membantu yang lain ya, membantu yang lain. Kemudian handicraft itu apa?
Disinilah kita sudah bisa menggunakan suatu, ya katakanlah teknologi tepat guna, bagaimana membuat tempat cuci tangan yang paling murah dan meriah dari barang-barang yang kita sebut dengan barang bekas tapi masih berguna, beku ya, barang bekas berkualitas itu dijadikan sebuah handicraft. Jadi sekali lagi, health, kesehatan tetap dijaga, kemudian sembari kita senang agar menjaga imunitas diri, kemudian helpfulness, bantulah yang lain dengan cara dan kemampuan kita. Kemudian handicraft, karyalah, sekali lagi berkaryalah untuk membantu yang lainnya dengan segala sesuatu yang ada. Baiklah kakak sekalian, rupanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga menunggu nanti dialog-dialog yang lebih luar biasa. Itulah kakak-kakak sekalian yang berbahagia. Semoga kita nanti akan lebih bisa memahami bagaimana kita di era yang luar biasa ini. Sekali lagi, terima kasih perhatiannya pada kakak sekalian. Moga-moga kakak tetap di situasi yang, kondisi yang sangat bergembira seperti yang disarankan Lord Robert Baden-Powell. Apa itu? Health, happiness, kemudian helpfulness, dan yang terakhir handicraft. Itu yang bisa saya sampaikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Sampai jumpa sekali.